Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatur rabbi wa salamu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sampai hari ini dunia masih kebingungan untuk menghadapi COVID-19 ini. Sampai hari ini sudah memakan puluhan ribu jiwa. Ratusan ribu manusia terinfeksi oleh virus tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia pada saat ini? Kadang manusia lupa bahwa bumi ini punya pencipta. Bumi ini ada penciptanya. Sebagian merasa sebagai pengatur di muka bumi ini, padahal hanya sebagai khalifah, hanya untuk memakmurkan bumi, dengan catatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dulu ada istilah di Arab sana, ketika ada pendatang, kita katakan kepada mereka, ya gharib, kun adib. Wahai pendatang, kita katakan kepada mereka, wahai pendatang, beradablah kalian, beretikalah kalian. Dan kita adalah pendatang di muka bumi ini, jamaah. Kita adalah pendatang, bukan pemilik sama sekali. Allah mengatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu diciptakannya langit dan bumi. Wa ma batsa fihima min dabbah. Dan yang kita lihat dengan mata kita maupun yang tidak terlihat, yaitu makhluk-makhluk, binatang-binatang yang bertebaran di muka bumi, itu semua ada yang menciptakan, ada yang menjadikan, ada yang membuat mereka hidup, dan ada yang memberi rezeki kepada mereka. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengumpulkan mereka, maka Allah akan kumpulkan mereka semuanya. Lalu kita melihat banyak musibah, dan musibah itu nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Hanya berganti dari satu musibah ke musibah yang lainnya. Dahulu ada SARS, kemudian ada MERS, kemudian sekarang COVID. Entah besok ada apa lagi, kita nggak pernah tahu. Bencana-bencana alam yang kita lihat di negeri kita, di negeri orang, itu terus berganti dan gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah berhenti. Apa kata Allah tentang musibah-musibah tersebut? Supaya kita sadar. Apakah penyakit itu karena kita salah makan? Apakah kita karena salah minum? Atau kita kurang konsumsi vitamin? Atau kurang olahraga? Atau ada hal lain yang di luar kuasa kita, tapi kita masih bisa menalar hal tersebut. Kata Allah, wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu karena dosa-dosa kalian sendiri. Kerjaan kalian para manusia. Karena kita sering mencari kambing hitam dalam permasalahan ini untuk disalah-salahkan. Kata Allah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu karena dosa-dosa kalian seluruhnya, dan Allah sudah memaafkan banyak dari dosa-dosa kalian.
Karena kalau setiap dosa kita mendapat azab, nggak akan pernah ada manusia yang bertahan hidup di muka bumi ini, jamaah. Ini karena Allah memaafkan banyak dari kita. Tapi Allah masih kasihan kepada kita semuanya. Andai kata semua dosa yang kita kerjakan lalu kita dikasih azab, dikasih musibah, nggak ada satupun penduduk Bogor yang masih bisa bertahan sampai detik ini. Nggak akan ada orang Ciomas yang akan bertahan sampai detik ini. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menghadapi hal-hal tersebut. Kepada para sahabat, salah satunya, lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah perbuatan keji, zina, LGBT nampak di suatu kaum sampai mereka mengumumkannya, menunjukkannya terang-terangan. Kita lihat zina terjadi terang-terangan sekarang. Di sosial media disebarkan. LGBT, penyakit masyarakat tumbuh dan diumumkan secara terang-terangan. Mereka merekamnya, mereka menyebarkannya. Ada pula suami yang menjual istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga tempat-tempat yang digunakan untuk mengumumkan perzinahan tersebut. Kumpul, ayo kita berzina. Na'udzubillah. Dan Nabi Muhammad SAW memohon jangan sampai kita mendapati hari tersebut. Kalau sampai kita mendapati hari itu, maka itu merupakan hari yang sangat gelap bagi kita semua. Walaupun matahari masih terbit di ufuk timur. Karena apa yang akan terjadi, jamaah? Maka Allah akan tebarkan kepada mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum pernah ada di umat sebelumnya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Tapi kita nggak menyadari. Di awal tahun-tahun lalu, anak-anak muda merayakan Valentine. Malam itu bapak-bapak tahu betapa larisnya kondom dijual belikan. Berapa banyak anak-anak muda yang terjerumus ke dalam seks bebas dan orang tuanya diam 1000 bahasa. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menurunkan bala, musibah, Allah itu ingin kita baik, ingin kita sadar seluruhnya. Karena kalau kita bicara Covid, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia lalai, lengah, dan mungkin manusia enggak memandang itu satu nikmat dan dilupakan oleh para manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Gunakan kesehatan yang Allah sudah kasih kepada kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu luang kita yang Allah kasih kepada kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat orang-orang semua tertimpa musibah, kita harus berpikir kita pun bisa tertimpa musibah tersebut. Enggak mungkin selamat semua. Namun kebanyakan orang dikasih musibah, dikasih azab berulang kali, musibah di sekeliling kita, korban di sekeliling kita, tapi nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak kembali ke jalan Allah. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, yang iman bukan hanya dalam KTP saja. Bukan hanya di status. Tapi iman yang diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan jiwa dan raga kita. Juga menjauhi apa yang Allah larang. Lalu apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu-pintu berkah di langit, diturunkan kepada kita semua. Di langit maupun di bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka semua ingkar, kata Allah. Semua mereka ingkar. Mereka dusta, mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka sibuk dengan syahwat mereka.
tidak mau tahu urusan haram halalnya Allah. Yang mereka tahu hanya nafsu perutnya dan nafsu yang di bawah perutnya. Itu yang menjadi imam mereka dalam kehidupan ini. Lalu apa kata Allah? Fakhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Karena Allah nggak pernah zolim kepada hambanya, jamaah. Lalu Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah? Yang azab itu bisa datang tatkala antum tidur di malam hari. Berapa banyak negeri-negeri kita di saat kita tidur terlelap, tahu-tahu ketika bangun banjir datang. Tahu-tahu ketika bangun kampungnya sudah hancur. Atau bahkan musibah yang akhirnya membuat mereka tidak bangun lagi di dunia. Lalu Allah berkata, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang bisa datang di waktu duha, tatkala mereka bekerja, tatkala mereka sedang bermain-main, kemudian azab Allah datang? Apakah merasa aman dengan itu semua? Lalu Allah berkata, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumun khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Allah melihat tatkala kita berbuat dosa. Malaikat-malaikat pun melihat ketika kita berbuat dosa. Mungkin tetangga kita nggak pernah tahu, mungkin istri kita nggak tahu, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kira-kira 1440 tahun yang lalu, setelah 13 tahun dari turunnya Al-Quranul Karim, ada juga yang bilang setelah 4 tahun turunnya Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah menyinggung para sahabat Nabi. Apa belum tiba saatnya, kata Allah, apa belum tiba saatnya buat orang-orang beriman untuk tunduk hati dengan peringatan-peringatan Allah, untuk menuruti ayat-ayat Allah? Apa belum tiba saatnya, kata Allah. Allah bertanya, mau nunggu sampai kapan untuk bertobat? Itu sahabat Nabi, mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka nunggu hati mereka keras dulu seperti kerasnya hati para ahlul kitab? Iya, saya bertobat nanti tatkala saya sudah tua. Namun ternyata banyak di antara mereka mati dan tidak pernah bertaubat. Faqassat qulubuhum, hati mereka keras sekali. Ceramah-ceramah disampaikan, ayat-ayat disampaikan, tapi tidak berpengaruh kepada mereka sama sekali. Apa kata Allah tentang orang-orang yang dikasih azab, dikasih musibah, tapi nggak sadar-sadar, nggak balik-balik ke jalan Allah? Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala orang-orang itu lupa akan peringatan-peringatan Allah, maka Allah akan bukakan segala pintu kesenangan di dunia. Pintu-pintu kenikmatan di dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sampai tatkala mereka bahagia dengan pencapaian mereka, mereka senang dengan kesuksesan mereka, maka kami cabut kesenangan itu semua. Dan kami siksa sejadi-jadinya, dicabut nyawanya sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mati dalam keadaan putus asa. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang umat-umat yang senantiasa taat
dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril mu'minin. Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril muslimin. Allahumma aslihum ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma anzil alaina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, isqina ya rabbal alamin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma agithna ghaithan mughithan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.